semuanya, bertemu lagi dengan saya, Devina Agatha Christie, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia di acara Macakap. Mari cari tahu kebenaran Alkitab. Oke, untuk episode kali ini sangat menarik teman-teman, karena episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari jemaat di Tesalonika. Mungkin pertanyaan ini juga sering teman-teman pertanyakan dalam diri teman-teman atau menjadi pertanyaan teman-teman kepada dosen atau pendeta teman-teman. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat Tesalonika pada saat itu adalah, apakah parousia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tiba atau belum? Nah, pernah gak teman-teman mendengar pertanyaan ini? Atau mungkin teman-teman pernah membaca dan bertanya bahkan dalam diri teman-teman, atau menjadi bahan diskusi dalam kelas dan dalam diskusi dengan dosen mungkin? Nah, sekarang waktunya kita akan kupas kebenarannya. Apakah parousia itu sudah tiba atau parousia itu masih belum datang? Nah, kita akan kupas pertanyaan ini menurut surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat Tesalonika. Jangan kemana-mana ya. Yuk, kita simak baik-baik. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika itu sangat kuat hidup pengharapan kepada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tetapi di dalam pengharapan, mereka sering terjadi yang namanya kebingungan dan juga penyimpangan yang terjadi di jemaat Tesalonika. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, Paulus menulis surat pertama kepada jemaat di Tesalonika itu untuk memberikan penghiburan dan juga penjelasan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka lebih jelas mengetahui apa yang akan terjadi pada orang percaya ketika Kristus datang kembali. Nah, jadi orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan dari murka Allah. Dan oleh karena itu, Paulus mendorong jemaat di Tesalonika itu untuk hidup layak di hadapan Allah. Nah, jemaat sangat mengharapkan akhirnya, sangat berharap sekali kepada kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka mau cepat-cepat Tuhan Yesus itu datang. Nah, tetapi sebagian kelompok karismatik menjadi lalai dalam pekerjaan sehari-hari yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena mereka udah tahu kalau Tuhan Yesus akan kembali, mereka malas-malasan, mereka berhenti bekerja. Jadi mereka salah mengartikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, lalu ada sebagian jemaat di Tesalonika itu bertanya, apakah orang Kristen, jemaat di Tesalonika yang sudah meninggal lebih dahulu sebelum parousia itu tiba, itu akan diselamatkan juga atau tidak? Nah, dari pemikiran jemaat di Tesalonika yang sedikit menyimpang, Paulus memberikan klarifikasi, Paulus meluruskan. Sebenarnya jemaat Tesalonika yang sudah meninggal lebih dahulu sebelum parousia itu tiba, itu dia akan dibangkitkan lebih dahulu dari kita yang masih hidup. Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Tesalonika. Karena kita tahu bahwa teman-teman, jemaat Tesalonika itu penuh dengan tekanan hidupnya. Makanya ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, khususnya tentang parousia, mereka sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tetapi sangat disayangkan, tidak semua jemaat itu menantikan dan menerima baik tentang parousia ini. Karena banyak sebagian jemaat yang salah mengartikan dan juga salah paham akan pengertian parousia dan juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena mereka percaya bahwa parousia sudah tiba dan mereka akan diselamatkan. Jadinya karena mereka akan diselamatkan, mereka malas-malas, mereka tidak bekerja,
Jadi mereka menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, ini bukan yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin menekankan kembali dengan adanya parousia, dengan kedatangan Tuhan Yesus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus ingin menekankan lagi untuk mereka hidup lebih layak lagi kepada Tuhan, untuk mereka itu hidup lagi mencari Tuhan. Nah, tetapi di dalam di dalam surat 1 Tesalonika, jemaat di Tesalonika itu salah mengartikan parousia dalam diri mereka. Nah, jadi teman-teman, setelah Rasul Paulus menulis suratnya yang pertama, ternyata muncul nih masalah baru. Beberapa orang itu dalam jemaat Tesalonika, bahkan mereka sudah mulai percaya bahwa parousia itu sudah tiba. Nah, ini tuh terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Nah, mereka tuh ketika mereka sudah percaya bahwa parousia itu sudah tiba, mereka menjadi gelisah dan ada yang menggunakan ilham roh atau surat palsu yang mengatasnamakan Rasul Paulus untuk menyebarkan ajaran sesat. Nah, ini tuh menyebabkan kepanikan spiritual dan kekacauan hidup di jemaat Tesalonika. Nah, Paulus pun menanggapi isu-isu ini teman-teman dengan lebih sistematis. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, Paulus itu menjelaskan bahwa sebelum hari Tuhan tiba, itu akan terjadi sejumlah peristiwa besar, yaitu kemurtatan dan munculnya manusia durhaka yang akan meninggikan diri mereka untuk melawan segala yang disebut Allah. Nah, jadi Paulus menegaskan bahwa parousia ini tuh belum terjadi gitu. Nah, dengan demikian, Paulus tuh mengajak jemaat di Tesalonika untuk tetap tenang dan berpegang pada tradisi rasuli serta tidak terbawa oleh kabar yang tidak yang tersebar dan tidak benar gitu. Jangan sampai jemaat Tesalonika itu terpengaruh oleh ajaran sesat. Nah, Paulus juga menyuruh jemaat Tesalonika untuk tetap berjaga-jaga, bukan panik atau kebingungan, tetapi mereka tetap harus bekerja dan juga bukan bermalas-malasan, dan harus tetap setia dalam kasih dan juga bukan hidup dalam kebingungan teologis. Nah, teman-teman, kitab ini itu mengajarkan bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya menantikan atau menunggu kedatangan Kristus, tetapi juga tentang menjalani kehidupan yang bertanggung jawab, kehidupan yang takut akan Tuhan gitu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu teman-teman isu-isu yang terjadi di jemaat Tesalonika. Jadi parousia atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu belum tiba teman-teman. Jangan sampai kalian juga terpengaruh oleh ajaran sesat yang terjadi di dalam 1 dan 2 Tesalonika. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.